Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 1. Di sini kami mau menjelaskan tentang standar ISO. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dari kelompok kami, yaitu terdiri dari 5 anggota dengan saya sendiri, Gilang Rizky Saputra, dengan NIM 2019 02 08 033. Yang kedua ada Mas Rido Hermawan 2019 02 08 027. Yang ketiga ada Mas Dodi dengan NIM 2019 02 08 034. Yang keempat ada Mas Vita Husurur dengan NIM 2019 02 08 036. Dan yang terakhir yaitu Mas Saiful Aprilia dengan NIM 2019 02 08 048. Yang pertama yaitu pengertian ISO. Apa itu ISO? ISO adalah singkatan dari The International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial dunia, di mana tujuan pembentukannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara-negara di dunia. Jadi pada intinya pengertian ISO adalah salah satu badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan-badan standarisasi setiap negara untuk mengukur mutu sebuah organisasi. Artinya setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kredibilitasnya dengan standar ISO. Perkenalkan, nama saya Rido Hermawan, NIM 2019 02 08 027. Sini saya akan menjelaskan tentang manfaat ISO. Ada beberapa manfaat ISO. Yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Suatu perusahaan yang menetapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar internasional akan menjamin kredibilitas perusahaan tersebut. Artinya, segala kegiatan yang dilakukan perusahaan telah memiliki standar terbaik yang pada akhirnya menghasilkan nilai positif dalam hal kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepuasan pelanggan menjadi sesuatu yang sangat penting karena akan membuat mereka lebih percaya kepada perusahaan dan menjadi pelanggan yang setia. Kemudian yang ketiga, jaminan kualitas sesuai standar internasional. Setiap perusahaan yang ingin memiliki sertifikat standarisasi ISO harus melalui suatu siklus pasti yang disebut dengan PDCA. Siklus ini ditetapkan pada segala jenis industri, di mana dilakukan proses identifikasi, analisis, dan eksekusi suatu penyelesaian masalah untuk mutu sesuai standar internasional. Perkenalkan, nama saya Vita Husurur, NIM 2019 020 8036. Saya akan melanjutkan manfaat ISO. Yang keempat yaitu menghemat biaya. Dengan standar ISO, suatu perusahaan akan menerapkan sistem manajemen khusus yang dapat membantu untuk mengetahui kinerja perusahaan. Ketika ada indikasi bahwa kinerja perusahaan menurun atau produk akan gagal, maka upaya antisipasi dapat segera dilakukan. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja karyawan. Mengacu pada prinsip manajemen mutu, semua standar ditetapkan agar dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Perkenalkan, nama saya Saiful Aprilia dengan NIM 2019 02 08 048. Di sini saya akan melanjutkan tentang ISO, yaitu jenis-jenis ISO. Yang pertama, ISO 9001, yaitu sistem manajemen mutu yang paling banyak digunakan, di mana karakteristiknya adalah pendekatan proses yang bertujuan meningkatkan efektivitas manajemen mutu. Yang kedua, ISO 14001, yaitu standar yang berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan. Beberapa
Aspek yang harus dipenuhi dalam standar ini adalah pengelolaan limbah, penghematan energi, penghematan air, dan penghematan bahan bakar. Yang ketiga, ISO 22000, yaitu standar yang berhubungan dengan sistem manajemen keamanan pangan. Standar ini ditujukan bagi perusahaan di bidang makanan dan minuman, di mana diharuskan untuk melakukan kontrol internal dan setiap produk harus punya rencana proses dan pengendalian. Yang keempat, ISP atau IEC 27001, yaitu standar sistem manajemen keamanan informasi atau informasi security management system atau ISMS. Standar ini ditetapkan pada perusahaan di bidang aplikasi IT dan sejenisnya. Untuk jenis-jenis ISO selanjutnya yang kelima yaitu ISO TS 16949, yaitu spesifikasi teknikal untuk sistem manajemen mutu di bidang industri otomotif. Konsep dari standar ini adalah perbaikan berkelanjutan, pengendalian rantai pemasok, serta tindakan pencegahan dan perbaikan. Untuk jenis ISO yang keenam yaitu ISO atau IEC 17025, yaitu standar yang berhubungan dengan laboratorium atau lembaga penguji. Standar ini bertujuan untuk memastikan keakuratan hasil pengujian di bidang kesehatan, produksi, perdagangan, dan perlindungan konsumen. Untuk ISO yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ISO 28000, yaitu standar yang berhubungan dengan sistem keamanan rantai pasokan bagi perusahaan yang berisiko tinggi, misalnya bank, pertambangan, hotel, dan lain-lain. Untuk ISO yang selanjutnya yang ke-8 yaitu ISO 5001, yaitu standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi agar perusahaan memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja efisien serta konsumsi energi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.